Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, mari kita bersyukur karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan ya, sehingga masih bisa melanjutkan aktivitas kita di hari ini. Oke, dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan diskusi kita. Kebetulan hari ini kita akan berdiskusi untuk penilaian jembatan, gitu ya. 2 sesi ya hari ini dan pertemuan berikutnya. Dan ini adalah mungkin tema yang terakhir yang akan kita diskusikan sebelum ujian akhir semester, yaitu terkait dengan penilaian jembatan. Oke. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol terkait dengan ininya dulu ya, terkait dengan konstruksinya, strukturnya, begitu ya. Baru kemudian nanti di sesi selanjutnya kita akan diskusi terkait dengan penilaiannya. Nah, kalau kita mau ngomongin jembatan tuh biasanya sering ya kita melihat jembatan setiap dalam melakukan perjalanan, ya. Nah, jadi biasanya dalam kegiatan penilaian jembatan dan jalan itu menjadi satu paket itu ya. Jadi kalau melakukan penilaian jalan ya sekaligus jembatannya begitu. Karena biasanya jalan dan jembatan ini saling terhubung gitu ya. Jadi jembatan itu menghubungkan dua bagian jalan yang terputus oleh sesuatu rintangan, baik itu mungkin ada lembah, ada sungai, saluran irigasi, ya, saluran pembuangan, drainase, atau bisa juga jalan kereta api, ya, jalan kereta api yang biasanya berupa flyover, gitu ya, nah, flyover yang di bawahnya ada jalur kereta api, atau mungkin jalan tol, gitu ya. Sering kita melihat kalau di Jakarta. Kita melihat kalau jalan dalam kota gitu ya, tol kota ya, tol kota itu banyak sekali jembatan-jembatan yang ada di atas tol itu gitu ya, yang menghubungkan satu jalan dengan jalan yang lain. Nah, inilah fungsi daripada jembatan itu. Nah, kemudian kalau kita lihat klasifikasi jembatan, maka jembatan itu strukturnya ya, berdasarkan strukturnya itu ada jembatan kayu, ya, ada jembatan beton bertulang, ada jembatan gantung maupun jembatan kabel. Gitu. Nah kalau jembatan beton bertulang sendiri itu nanti macam-macam bentuknya ya, ada yang model slab, ya, ada yang gelagar, ya, gelagar kotak maupun yang gelagar dek. Demikian juga untuk jembatan gantung itu bisa bentuknya kabel, nah, bentuknya lantai dek atau bentuknya menara. Nanti kita akan lihat lebih detail di belakang. Nah, apa sih keuntungannya masing-masing spesifikasi atau karakteristik dari masing-masing jembatan ini? Jadi kalau kayu, jembatan kayu itu dia relatif ringan ya, relatif ringan, biaya transportasi dalam mengerjakan atau membuat jembatan itu relatif lebih sederhana dan lebih murah gitu ya kalau jembatan kayu. Kemudian pekerjaan detailnya tanpa memerlukan alat-alat khusus ya. Dan kemudian biasanya jembatan kayu ini cocok untuk daerah-daerah lokasi yang terpencil ya, yang relatif agak sulit ya mengaksesnya gitu ya. Ini kita sering menjumpainya mungkin di daerah-daerah pedalaman ya, Kalimantan, Sumatera, yang daerah pedalaman mungkin masih kita jumpai adanya jembatan-jembatan yang terbuat dari kayu gitu ya. Cuman memang konstruksinya nanti dilihat ya. Kalau yang model-model lama itu kan asal-asalan ya jembatan kayunya itu. Nah, namun dalam kondisi yang relatif modern pun mungkin ada konstruksi jembatan kayu yang didesain dengan desain modern juga ada. Gitu.
Nah, kemudian keuntungan lainnya itu kalau kayu itu tidak mudah dipengaruhi oleh korosi, ya seperti baja atau beton. Ya, kemudian untuk jenisnya nanti bisa jembatan kayu itu berbentuk gelagar kayu ataupun mungkin rangka kayu. Kalau bagian-bagian jembatan kayu itu sendiri, ya ada tiang, ada gelagar, ada lantai jembatan dan tiang sandaran trotoar. Nah, ini kalau konstruksi bagian jembatan saya kira hampir sama semuanya ya untuk semua jembatan. Kemudian jembatan kayu ya itu tadi ya relatif sederhana. Nah, kemudian dia ada tiang ini bagian-bagiannya ya. Ada bagian utama, ya, bagian utama. Kemudian ada bagian lantai jembatannya, ada gelagarnya atau rusuknya, dan ada tiang sandarannya ya. Nah, tiang sandaran seperti ini. Nah, ini konstruksi jembatan kayu yang yang tidak sederhana sebenarnya ya. Ini cukup sulit juga untuk menyusun seperti ini ya. Mungkin ini konstruksi modern lah ya. Namun bahannya terbuat dari kayu begitu. Yang perlu diperhatikan tentunya kalau kita membuat jembatan dari kayu itu tentunya bahannya ya. Bahan kayunya tentunya perlu dipertimbangkan ya, bukan kayu yang mudah rusak ketika kena matahari ataupun hujan begitu ya. Karena kalau di Indonesia tuh kita kenal ada satu kayu yang namanya kayu ulin ya, kayu ulin dari Kalimantan itu, yang dia tuh kalau kena air malah kuat begitu ya. Ada yang kayu terkena air kan kropos ya. Nah, tapi kalau namanya kayu ulin atau kayu jati Kalimantan yang asli itu ya kayu ulin, maka dia semakin kena air dia makin bagus begitu ya. Nah, dan biasanya itu dipakai untuk konstruksi pondasi biasanya ya, untuk cocok pondasi di daerah-daerah yang tanahnya rawa gitu ya, tanah-tanah rawa gitu. Karena kalau pakai apa itu pondasi yang dari ini ya, dari beton begitu ya, tiang pancang cukup besar biayanya ya. Nah, biasanya dipakailah itu kayu ulin gitu ya. Jadi jembatan kayu sangat tergantung nanti dari bahan kayu yang akan digunakannya. Kemudian ada jembatan beton bertulang. Ya, ini tentunya bahannya dari beton ya, cor-coran beton begitu. Nah, keuntungannya apa? Bentangnya bisa cukup lebar, ya, bentang bisa cukup lebar, mudah dipekerjakan untuk daerah-daerah kota dan tidak memerlukan perawatan yang rumit. Tidak memerlukan perawatan yang rumit. Ya. Nah, kemudian jenisnya, ya, jenisnya nanti bisa slab, ya, bisa box girder, bisa gelagar deck, bisa pelengkung beton ataupun bisa rangka beton. Macam-macam ya untuk jenis jembatan yang bahan dasarnya dari beton bertulang. Bagian-bagiannya saya kira sama ya, ada tiang sandaran, ada trotoar, ada lantai jembatan, ada slabnya, gitu ya. Nah, kemudian ini ya, ini perinciannya ya, bagaimana jembatan beton bertulang itu mungkin dia modelnya ada yang dari slab, ya, ada yang gelagar box, ya, ada yang gelagar deck, gitu ya. Nah, ini tergantung nanti penggunaannya dari panjang biasanya, ya, atau bentang dari jembatan itu sendiri, begitu. Ya. Nah, misalnya nih slab, ya, jembatan slab itu ekonomis untuk yang bentang 6 sampai 8 meter. Ya. Nah, kalau di atas 10 meter dia agak enggak ekonomis begitu ya, enggak ekonomis dari sisi biayanya gitu. Demikian juga untuk gelagar ini ya, gelagar. Nah, ini juga dia bentangnya bisa 12 meter, tapi lebih ekonomis ya kalau mungkin dia 18 sampai 30 ya.
Kemudian juga gelagar dek gitu ya. Nah, ekonomis untuk 15 sampai 25 meter. Jadi masing-masing spesifikasi dari jembatan yang model beton bertulang ini tentunya akan sangat tergantung dari bentangnya, ya, sehingga konstruksinya akan memutuskan apakah jembatan yang paling cocok digunakan dengan bentang sekian meter itu pakai yang mana begitu. Karena ini kan tentunya tidak lepas ya dari biaya yang harus dikeluarkan, ya, tidak lepas dari biaya yang harus dikeluarkan. Nah, ini gambar model jembatan yang slab beton ya. Jadi slab beton ini, slabnya ini yang model pasangnya ini ya. Nah, ini dari beton, ya, tinggal pasang saja. Nah, ini nanti rangkanya macam-macam ya, tergantung konstruksinya apa. Nah, bisa juga dari baja gitu ya, namun bisa juga dari beton. Nah, ini tergantung ya. Model slab seperti ini. Nah, ini kalau kita sering melihat juga ya pembangunan di Jakarta terutama banyak sekali proyek-proyek yang mungkin juga menggunakan jembatan model gelagar kotak ya, gelagar kotak. Ya, modelnya begini nih, gelagar kotak. Biasanya dia untuk bentang yang relatif panjang gitu ya, untuk bentangnya. Nah, ini kalau gelagar dek ya, model gelagar dek seperti ini. Ya, tentunya kalau gelagar dek itu lebih sederhana ya, lebih sederhana desainnya dan lebih gampang dibangun gitu ya. Namun itu tadi semua tergantung ya dari bentangnya ya, bentang yang akan digunakannya. Nah, kemudian kita juga kenal ada jembatan gantung gitu ya. Jembatan gantung ini bisa digunakan untuk bentang yang sangat panjang gitu ya. Tipenya macam-macam ya, nanti ada jembatan yang bentangnya dia bentang luar bebas istilahnya, atau bentang laur digantung. Nah, ini istilah-istilah aja ya sebenarnya. Yang dengan pengaku atau tanpa pengaku. Nah, ini contoh ya, contoh salah satu bentuk jembatan gantung. Nah, ini versi lama sebenarnya ya, jembatan gantung yang versi lama. Kalau saat ini kita banyak sekali atau sering ya melihat jembatan-jembatan gantung yang model modern begitu ya, desain modern, sehingga justru jembatan gantung ini menarik begitu ya untuk menjadi objek-objek wisata. Kita sering melihat itu. Nah, biasanya dia pakainya kabel baja ya, kabel baja. Ya, kemudian bisa juga dengan sistem kabel, dan jelas dia ada sistem kabelnya, lantainya, dan ada menara atau towernya. Jadi ciri-ciri jembatan gantung itu biasanya ada menara seperti ini ya. Ini karena model lama ya. Jadi menara itu bisa di dua sisi gitu ya. Kadang ada di dua sisi, kadang ada juga yang posisi di tengah gitu ya. Posisi di tengah hanya satu saja ya, tapi juga ada yang dua atau tiga, tergantung dari panjang ininya jembatannya begitu. Nah, kemarin beberapa waktu yang lalu, 2 minggu yang lalu, Bu Sri Mulyani meresmikan salah satu jembatan gantung ya yang ada di Balikpapan ya, yang menghubungkan antara kota Balikpapan dengan Penajam ya, yang kebetulan akan menjadi akses untuk ibu kota baru begitu ya. Nah, di Balikpapan akses menuju ke Pasir Penajam yang selama ini hanya bisa dilalui dengan kapal begitu ya. Dengan kapal, nah karena kalau dengan kapal saya kira sangat tidak ekonomis begitu ya, makalah dibangun infrastrukturnya berupa jembatan di sana. Nah, kebetulan jembatannya beberapa waktu yang lalu baru diresmikan oleh Bu Menteri Keuangan, dan itu termasuk jenis jembatan gantung. Apa keuntungannya? Pertama, bentangnya bisa sangat panjang begitu ya. Nah, ini ya bentuk estetika yang bagus. Nah, ini yang keuntungan dari jembatan kabel itu, estetikanya biasanya desainnya
sedemikian rupa sehingga cukup bagus didesain ya, sehingga ya rata-rata justru malah menarik perhatian ya untuk itu tadi, untuk menjadi tempat-tempat wisata lah begitu ya, istilahnya seperti itu. Nah, kalau bagian jembatan saya kira sama ya. Nanti ada sistem kabel, ada menara, dan ada gelagarnya. Nah, bagaimana konstruksi jembatan itu sendiri begitu ya? Nah, konstruksi jembatan itu ya secara umum nih ya, secara umum jembatan secara umum itu terdiri dari kanan kiri itu ya ada namanya west abutment. Ya, ini itu west atau east ya, intinya adalah ada abutment gitu. Abutment itu adalah ini ya pondasi yang dibuat sedemikian rupa untuk menahan ya, untuk menahan tanah, kanan kiri tanah. Nah, biasanya ini di sungai lah gitu, jembatan yang dia ada di sungai. Ya, biasanya, tapi tidak melulu sungai juga ada biasanya, tergantung ya. Misalnya di bawahnya jalan tol misalnya kan kanan kiri juga biasanya juga dipasang ini ya penahan tanah begitu ya. Nah, ini istilahnya adalah abutment. Nah, kemudian ada konstruksi dari bangunan itu sendiri ya. Nah, konstruksi bangunan jembatan itu sendiri baik konstruksi bagian bawah maupun bagian atas begitu. Nah, nanti kita akan mengenal istilah ini ya, istilah-istilah ada namanya oprit ya. Nah, ada namanya pilar atau pier jembatan. Ya. Oprit itu timbunan tanah yang terletak di belakang abutment untuk menghindari terjadinya penurunan. Jadi yang tadi ya ini ya. Nah, jadi biasanya dia ditimbun agak tinggi begitu ya. Nah, tanah yang ada di dekat ini ya penahan ini ya. Ini namanya oprit ya. Makanya kita kadang ini kebetulan gambarnya apa tuh lebih rendah ya dari kanan kirinya ya. Nah, biasanya kalau kita lihat jembatan itu modelnya naik biasanya kan naik gitu ya. Nah, jadi jembatannya dia dibikin agak naik gitu. Rata-rata standarnya seperti itu biasanya. Kalau kita kemarin melihat konstruksi pas pembangunan tol apa yang dari Pekalongan ke Semarang itu ya. Nah, itu kita beberapa menjumpai jembatan itu dia konstruksinya dibikin memang agak naik. Ya. Karena kebetulan saya pas pernah melewati daerah situ dulu pas lagi konstruksi dibangun begitu. Namun ya karena ini jalan tol begitu ya. Nah, standarnya ini kemudian tidak, wah kalau modelnya naik kemudian jembatan begini kan berisiko juga tuh kalau kecepatan kendaraannya cukup tinggi begitu ya. Nah, ini adalah standar gitu ya, standar tapi dalam proses pembangunannya biasanya ini yang ditutup begitu ya. Nah, ditutup landai begitu ya sehingga ya butuh kos yang cukup banyak ya supaya jalan ini tidak kelihatan naik gitu. Nah, tiba-tiba naik begitu kan agak berisiko ya kalau dengan kecepatan tinggi. Nah, itu namanya ini tadi ya, oprit lah istilahnya oprit. Kemudian ada pilar, jembatan yang sebagai pendukung bangunan atas. Nah, letaknya di antara kedua abutment. Jumlahnya tergantung dari keperluan yang ini tadi ya. Ya, jadi jumlahnya tergantung dari kebutuhannya ya, berapa panjang yang ada dari jembatan ini. Ya, kalau cukup satu ya biasanya cukup satu nih. Nah, ini sering kita jumpai teman-teman. Kalau teman-teman di daerah Sumatera ya, Sumatera itu kan ada jalur lintas Sumatera. Ya, banyak sekali kita jumpai jembatan-jembatan yang memang jembatan-jembatannya seperti ini ya modelnya. Nah, karena ini jembatan-jembatan lama gitu ya, yang terbuat dari baja. Nah, itu kan biasanya melewati sungai-sungai ya. Nah, ini tergantung nih sepanjang sungainya. Ya, dan di situ biasanya ada pier-pier seperti ini. Ya, yang penyangga bagian tengah dari jembatan. Ada 1 atau 2 pier tergantung dari panjang sungai yang dilewati oleh jembatan ini, biasanya seperti itu. Nah, marka ini standar lah ya, ada marka jalan seperti biasa.
Nah, kemudian ada pondasi, ya istilahnya ada pondasi. Ya, pondasi itu nanti macam-macam ya. Ada pondasi yang tiang pancang, ada pondasi langsung, atau pondasi sumuran. Ini jenis-jenis tipe dari pondasi. Ya, ini yang di bagian bawah tadi ya, bagian ini. Nah, ini kan pondasinya ya. Di setiap jembatan itu pasti ada pondasinya. Ya, ini juga pondasi. Tergantung berapa kedalaman tanah yang akan dipakai untuk pondasi itu, begitu ya. Nah, di bawah di sini ada pondasi. Ini tidak hanya di sekitar sungai saja ya, tapi kalau di darat gitu ya, kita mengenal ada jalan layang gitu ya. Di Jakarta sudah banyak sekali kita jumpa jalan-jalan layang. Ya, di situ tentunya ada pondasi ya ketika membuat sebuah jalan layang itu. Nah, kemudian ini bentuk konstruksi dari jembatan kalau dilihat dari atas ya. Ini ada panjang jembatannya, ya panjang sambungan. Di sini ada sambungan, istilahnya ada sambungan. Ya, dari antara jalan dengan jembatan itu ada sambungan. Nah, sambungan ini kadang kelihatan kasat mata, kadang tidak kelihatan, tergantung. Ya. Nah, kalau jembatan-jembatan yang relatif lama, begitu ya. Nah, kemudian kurang perawatan dan sebagainya, biasanya dia muncul nih, kelihatan banget nih, ya sambungannya ini. Biasanya dia seperti karet, gitu ya. Nah, tapi kalau yang sudah baru biasanya dia tidak kelihatan karena ditutup ya, ditutup dengan aspal di atasnya, jadi tidak terlalu kelihatan. Nah, kemudian setelah itu ada istilah gelagar. Nah, gelagar inilah nanti yang tergantung dari jenis-jenis jembatan itu, ya, apakah dia dari beton kah atau dari baja, gitu ya. Nah, ini gelagar. Nah, di atas gelagar ini kemudian baru dia ditutup dengan perkerasan. Ya, perkerasannya bisa macam-macam ya. Tadi bisa slab yang langsung beton, ya. Bisa beton yang modelnya di beton di tempat, gitu ya. Bisa juga dengan model aspal. Gitu. Ya, tergantung ya, tergantung. Nah, kemudian ada di sini biasanya kalau jembatan itu pasti ada trotoarnya, ya. Standar jembatan itu biasanya ada trotoar. Ini jembatan yang untuk jembatan bukan jembatan layang ya. Kalau jembatan layang, yang jembatan yang ada di atas itu ya, yang misalnya kayak jembatan jalan tol ya, bukan jalan tol maksudnya, bukan jalan tol. Jembatan yang misalnya antar sungai dan sebagainya ya, yang yang dipisah sungai itu biasanya dia ada trotoar standarnya. Ya, ada trotoar dan kemudian ada ini ya, sandaran dan tiang sandaran. Ada tiang sandaran dan ada sandarannya. Ya, kan? Selain trotoar ada sandaran dan tiang sandaran. Kemudian krepnya di sebelahnya. Nah, ini standar untuk jembatan. Ya. Dan ini nanti beda-beda ya, tergantung dari jenis-jenis jembatannya yang tadi saya sampaikan. Mungkin kalau jembatannya itu tadi jalan tol gitu ya. Jalan tol ini yang ada di atas ya, jalan tol bukan di tanah ya. Konsep perhitungannya adalah jembatan, tetapi mungkin konstruksinya dia tidak ada trotoar gitu ya. Nah, ini tergantung dari kondisi di lapangan. Ini kalau dilihat dari potongan melintang ya. Potongan melintang kalau dari apa itu? Dari depan lah ya, kalau kita jalan lewat jembatan dari depan lah bahasanya begitu ya. Maka kita akan melihat yang ini tadi yang kita sebut dengan gelagar tadi ya. Potongan-potongan gelagar. Nah, di atas di bawah gelagar itu ada tumpuannya. Ya, ada tumpuan gelagar itu. Ya. Nah, kemudian kanan kiri ini biasanya dia ada pipa air hujan. Ya, ada pipa air hujan. Ini tergantung ya. Jumlahnya tergantung dari panjangnya jembatan. Ini bukan berarti ke sana pipa semua, tidak ya. Jadi hanya dikasih pipa air hujan beberapa titik begitu ya dalam satu jembatan itu, biasanya seperti itu. Ya, jadi fungsinya tentunya untuk pembuangan air hujan karena di sini ada krep, kemudian ada trotoar sehingga air hujan yang ada di atas jembatan ini maka dia bisa terbuang melalui pipa-pipa air hujan yang ada di
kanan kiri jembatan itu. Ya. Nah, kemudian di atas gelagar tadi biasanya ada perkerasan, ya, bisa dia aspal, bisa beton, tergantung dengan konstruksinya begitu ya. Nah, kemudian di sebelah kiri dan kanan biasanya ada tiang sandaran gitu ya. Nah, tiang sandaran ini nanti bahannya macam-macam ya. Ada yang dari beton, ada yang dari baja, ada yang dari pipa besi, tergantung ya. Kemudian di sini ada pipa sandarannya. Kurang lebih standar jembatan itu seperti ini ya. Bagian-bagian kalau kita lihat dari potongan melintangnya. Nah, kemudian kalau dilihat dari potongan memanjang, nah, kalau tadi dilihat dari sini, gitu ya. Nah, sekarang dilihat dari sini, nah, dari samping ya, memanjang. Ini tadi kita kenal istilahnya adalah tumpuan tadi. Nah, kemudian ini ada gelagar. Nah, di atas gelagar ini biasanya tadi itu ya ada trotoar, ada krep, dan kemudian di sini tiang-tiang sandarannya dan pipa sandaran. Ya. Nah, di sini tadi ya abutmen tadi, ya, pondasi di bagian bawahnya. Nah, kenapa sih kita harus tahu bagian-bagian jembatan, gitu ya? Ya karena kita nanti dalam menghitung dengan menggunakan menghitung jembatan ini dengan menggunakan daftar komponen penilaian jembatan ya. Jadi dalam daftar komponen jembatan itu kan nanti ada bagian-bagiannya gitu. Sama kemarin kita konstruksi jalan, kita harus paham bagaimana bagian-bagian jalan. Maka ketika kita menggunakan daftar komponen penilaian jembatan, kita harus paham nih bagian-bagian jembatan karena nanti sangat tergantung dari identifikasi kita terhadap konstruksi jembatan itu sendiri. Ya, gelagarnya terbuat dari apa, panjangnya berapa, ya, kemudian sandarannya dari apa, jumlahnya berapa sandarannya, ya, pipanya apa, berapa panjangnya. Nah, itu kan nanti bagian dari identifikasi yang harus kita lakukan dalam melakukan penilaian jembatan. Nah, di dalam DKP jembatan ini, maka kita nanti akan bikin menjadi ada istilahnya jembatan yang standar, gitu. Ya. Nah, jembatan yang standar inilah kemudian kita nanti buat namanya DKP jembatan tadi yang akan kita gunakan. Artinya apa? Artinya kita hanya bisa melakukan penilaian dengan menggunakan daftar komponen penilaian jembatan itu untuk untuk jembatan yang standar saja. Ya. Karena dia bentuknya standar, maka dia dibikin standar harga per meternya gitu. Tapi kalau nggak standar, jembatan non standar, maka tidak bisa dibikin harga per meternya karena bentuknya tidak standar. Maka ya kalau jembatan itu standar, maka kita akan menggunakan DKP jembatan. Tapi kalau yang non standar, maka nanti pakai RAB biasanya dalam menghitungnya. Ini lebih rumit lagi ya, lebih rumit lagi. Karena dilihat RAB-nya, kita melakukan identifikasi bagian-bagian dari RAB itu, kemudian kita konversi dengan harga-harga sekarang, gitu, sehingga nanti ketemu nilainya ya. Nah, ini yang non standar berbeda perhitungannya. Nah, untuk jembatan standar sendiri itu ada 6. Oke, ada 6 bentuk jembatan standar. Nah, sedangkan jembatan non standar itu kurang lebih kalau dibagi-bagi ada 4. Nah, ini harus dipahami ya. Biasanya keluar nih ujian nih. Jembatan standar dan non standar ya. Jadi kalau jembatan standar itu nanti ada istilahnya kita mengenal jembatan box culvert, ada jembatan flat, jembatan gelagar berbentuk T, ya, prategang I, nah kemudian rangka baja dan gelagar baja. Ya. Nah, kemudian yang non standar itu bisa pelengkung beton, pelengkung baja, box girder maupun yang berbentuk tadi kabel. Ya, jembatan kabel termasuk jembatan yang non standar karena beda-beda kabel yang digunakannya, panjangnya beda, ya, tiang menaranya jumlahnya beda, panjangnya beda, maka
kabel termasuk kategori yang jembatan yang non standar. Demikian juga untuk pelengkung ya, tingkat pelengkungnya ini kan nanti beda-beda. Berapa derajat begitu ya, apa istilahnya ya. Tingkat lengkungannya itu kan sangat tergantung dari biaya yang dikeluarkan. Gitu. Oke, kita mengenal istilah ini ya. Untuk jembatan standar ada 6 tadi ya. Bogufet, flat, gelagar T, prategang I, rangka baja, dan gelagar baja. Nah, ini contoh bentuk jembatan yang namanya box culvert. Ini sering kita jumpai untuk jembatan-jembatan yang dia dipisahkan oleh saluran irigasi biasanya. Ya, dia tidak terlalu panjang. Ya, nah, ada saluran-saluran irigasi, dia biasanya sudah model jadi. Ya, sebagian besar itu modelnya dia sudah jadi, tinggal dipasang saja. Karena bentuknya biasanya dia kotak begitu ya. Kotak udah ada jadi, tinggal diangkut, dipasang begitu. Ini namanya box culvert. Biasanya pendek ya, ukurannya pendek. Nah, kemudian ada model slab. Ya, model slab itu yang model seperti ini yang teman-teman mungkin sering juga ya menjumpai ya. Relatif sederhana ya bentuknya. Biasanya ini dilakukan dengan mengecor di tempat gitu ya. Nah, dia cor-coran biasanya. Nah, ini model flat slab ya. Nah, biasanya ini langsung dicor begitu ya. Nah, di atasnya mungkin dikasih aspal ya. Nah, kadang juga enggak dikasih aspal, bisa aja langsung itu hasil cor-coran sebagai jembatan dia lapisan atasnya langsung gitu. Nah, tergantung situasinya. Nah, kemudian ada gelagar beton T ya. Gelagar beton T itu bentuknya gelagar. Nah, ini contohnya di Jakarta sering kita menjumpai ya. Kenapa disebut gelagar beton T? Cara membedakannya, T ini modelnya ini nih. Ini kan gelagar nih. Tapi ini sebenarnya konstruksinya itu seperti ini dia. Ya kan? Nah, kalau dari samping seperti ini ya, kemudian disambung lagi dengan model lagi ya. Nah, seperti ini. Ya kan? Nah, kalau dari bawah ini kelihatan dari seperti ini aja kan. Nah, tapi yang di atas posisinya dia nggak kelihatan dia. Dia rapat begini ya, dirapatkan. Nah, ini makanya disebut dengan gelagar beton T. Jadi konstruksinya dia seperti ini. Ya, seperti huruf T begitu. Nah, kemudian prategang bentuk I. Nah, kan? Jadi prategang bentuk I ini ya konstruksinya kalau T tadi bentuknya T, ini sebenarnya seperti huruf I sih ya. Jadi dia ya seperti T, tetapi ininya cuman pendek-pendek aja dia. Ya. Sambung lagi gitu ya. Nah, seperti itu ya. Kalau T tadi ininya yang panjang, kalau I dia ininya pendek-pendek dia. Ya. Jadi ukuran ininya pendek. Nah, inilah membedakannya di situ. Jadi kalau rapat begini, nah ini berarti gelagar prategang I. Nanti kan teman-teman dalam menilai jembatan ya diidentifikasi itu. Oh, ini bentuk gelagarnya apa sih? Apakah bentuk T, apakah bentuk I begitu. Ya, dilihat dari ini bisa ya. Kalau rapat, oh berarti prategang I biasanya. Nah, kemudian ini ada yang rangka baja. Nah, rangka baja, contohnya ini nih, sering kita jumpai di daerah Kalimantan apalagi. Sumatera. Nah, kebetulan saya pernah di Sumatera, jadi saya sering menjumpai jembatan-jembatan yang semacam ini. Dan di Jawa juga banyak juga ya, karena ini kayaknya nih peninggalan zaman Belanda nih. Ya, jembatan-jembatan ini jembatan-jembatan peninggalan zaman Belanda. Ya, di mana konstruksinya dia rangka baja seperti ini. Ya, rangka bajanya mulai dari bawah, samping, ya. Nah, kemudian di atasnya dia ada beton, ya, ada beton baru kemudian ada aspal. Ya, jadi rangka bajanya dia hanya untuk membantu ya sebagai penopang dari ini konstruksi yang ada di atasnya saja begitu. Ya.
Nah, yang tadi biasanya dia tetap ada ini ya, tetap ada ini yang sandaran, ini sandarannya, ya. Biasanya di kanan kirinya ada trotoar biasanya, ya, kanan kirinya. Nah, ini yang rangka baja. Ya. Nah, kalau gelagar baja itu kayak gini, yang tadi saya jelaskan. Ada gelagarnya yang terbuat dari baja. Ya, ini namanya gelagar baja. Kalau ini tadi namanya rangka baja. Izin bertanya, Pak. Oh, silakan. Untuk yang slide sebelumnya tadi, Pak. Ini siapa yang tanya ya? Ya, saya Pak Mika Oh, Zumratun. Miko, silakan Miko. Untuk yang ini Pak, ini kan kebanyakan digunakan di daerah yang sungai seperti itu ya Pak bawahnya. Iya, betul. Kemudian yang membedakan antara kapan dibangun jembatan Kalender Hamilton sama yang Warren Truss ini gimana ya Pak? Karena hampir-hampir mirip begitu Pak. Ya, jadi memang sebenarnya ini tuh nggak jauh beda sih ya. Jadi ini kalau kita mau ini jenis jembatan apa sih dan karena konstruksinya sebenarnya ya memang hampir sama juga sih. Ya. Jadi di sini konstruksinya hampir mirip ya. Saya kurang paham juga ini kenapa mungkin ada sesuatu yang berbeda begitu ya. Secara detailnya mungkin berbeda. Tapi secara umum kok saya memang juga nggak melihat adanya perbedaan itu. Kebetulan ini gambarnya tidak lengkap begitu ya. Kalau kita mungkin bisa melihat secara lengkap, ya, nah, mungkin kita akan melihat perbedaan itu. Nah, ini kan kebetulan contohnya, begitu ya, contoh yang ada di gambar ini mirip sekali nih ya, mirip sekali. Dan ini ya tadi benar banyak kita jumpai ya, zaman-zaman peninggalan Belanda, begitu ya. Karena ini biasanya di jalan-jalan utama, jalan lama di Pantura juga banyak, begitu ya. Dan itu sudah mulai digantikan saat ini. Apalagi di Sumatera banyak juga kita menjumpainya ini, begitu ya. Saya kurang paham juga ini, Mbak Miko, bedanya di mana antara dua jenis jembatan ini. Ya. Tetapi di dalam perhitungan DKPB nanti ini tidak dibedakan. Ya, artinya apakah dia mau pakai jembatan kalender Hamilton ataupun mungkin jembatan Warren Truss, dia DKPB-nya tetap sama nanti. Ya, dia dianggap sama sebagai sebuah rangka baja tadi. Ya, rangka baja. Karena konstruksi rangka baja ini, ya kan, dia akan sama seperti ini. Ya, modelnya pasti akan seperti ini, standarnya. Ya, seperti ini. Ini juga akan seperti itu. Kemudian di atasnya ada ini. Inilah yang kemudian dikatakan sebagai standar tadi, begitu. Ya, jadi mau dia kalender Hamilton maupun Warren Truss, dia konstruksinya sama sehingga dianggap sama dan DKPB-nya pun harganya dia nanti akan sama. Itu ya, Mbak Miko ya. Baik Pak, jadi nanti dalam perhitungannya tetap sama ya Pak? Ya, kita nggak membedakan nanti ini jenis jembatan Hamilton, ini jenis jembatan Warren, tidak. Yang dilihat nanti adalah konstruksinya. Ya. Seperti tadi ya, konstruksinya macam-macam nih. Oh, ini konstruksi gelagar prategang. Nah, ya kan? Gelagar prategang kan mungkin nanti yang setelah kita tahu ini jenis prategang I misalnya ya, tinggal nanti diukur panjangnya berapa. Itu sudah dibikin standar, ya. Kemudian juga ini rangka baja. Rangka baja ini konstruksinya dianggap sama seperti ini, ya. Jadi kalau punya konstruksinya dari rangka baja, tinggal berapa sih panjang jembatan berapa, lebar jembatan berapa. Jadi standarnya sama. Ya, jadi dia nggak sampai detail kalau jembatan model Hamilton berapa per meternya, kalau model Warren Truss berapa, tidak sampai detail seperti itu karena konstruksinya ini dianggap sama standar. Baik, ya, bisa dipahami Pak. Terima kasih Pak. Oke, ya. Oke, kalau nggak ada yang ditanya lagi, saya lanjutkan. Oke, ini yang gelagar baja, ya, bentuknya dia gelagarnya ini terbuat dari baja. Ini
sudah mulai banyak juga ya kita jumpai, dimana gelagat-gelagat terbuat dari baja, kemudian di atasnya dia adalah beton cor begitu ya, beton cor. Ini ada standar juga. Nah, kalau yang non standar ada 4 tadi ya, pelengkung beton, pelengkung baja, box girder dan kabel. Nah, ini kenapa tidak dibuatkan DKPJ-nya, karena tadi ya tidak standar. Ini tidak standarnya itu ini bentang pelengkungannya ini, Bang. Ya kan? Berapa sih pelengkungnya? Nah, kalau kita sering melihat di TV, di film-film begitu ya, Belanda itu terkenal dengan kota bawah air begitu ya. Banyak sungai di sana dan sungai-sungai itu dihubungkan dengan jalan-jalan di atasnya, dan sungai itu juga sebagai sarana transportasi, sehingga biasanya dari sungai itu dia ada jembatan-jembatan gitu ya. Dan jembatannya itu lumayan cukup ini ya, pelengkung-pelengkungnya ini. Ya, karena ini di bawahnya sebagai sarana alat transportasi ya di sana itu. Artinya apa ya, tingkat pelengkungnya ini kan sangat tergantung nanti tentunya terkait dengan biaya yang dikeluarkan gitu. Ya, jadi ini juga demikian ya. Jembatan-jembatan yang model pelengkung begini ya sangat sulit diidentifikasi berapa sih tingkat lengkungannya gitu, sehingga dia nggak bisa distandarkan. Ya, harus pakai tadi ya, harus pakai berapa RAB dalam menyusun jembatan pelengkung ini, kita harus tahu itu. Kalau nggak ada ya susah kita untuk menilai jembatan ini ya, karena ini tadi yang non standar itu case by case. Kita menghitungnya berdasarkan masing-masing spesifikasi per jembatan itu gitu. Kemudian ada yang udah juga pelengkung baja. Nah, ini kalau kita lihat contoh pelengkung baja itu adalah di Palembang ya. Nah, jembatan Sungai Musi ya, Musi lagi. Jembatan apa Palembang nih? Barito ya? Kok Barito sih? Orang Palembang ada nggak sini? Ampera ya Pak? Ampera, iya. Sorry. Ya, ini jembatan Ampera. Ya, jadi jembatan Ampera. Jadi ini konstruksi dia juga terbuat dari baja ya. Ini bahan utamanya dia baja pelengkung. Nah, ini juga agak sulit diidentifikasi ya. Dan biasanya memang model-model pelengkung ini ya kebanyakan itu memang untuk di air biasanya. Ya. Karena memang di bagian bawah ini digunakan untuk sarana transportasi biasanya, ya, sarana transportasi. Ya, dulu sih setahu saya Palembang ini, Ampera ini pernah ya model buka tutup nih jembatannya, karena bisa kapal besar lewat di sini ya. Saya kurang paham sekarang masih buka tutup atau tidak. Ada orang Palembang yang di sini yang bisa komentar? Nggak ada ya, orang Palembang ya. Ya, oke, saya lanjut. Ini pelengkung baja ya, tadi pelengkung beton sudah, pelengkung baja. Nah, kemudian ada ini yang model box girder ya, kan? Yang tadi ya, jadi konstruksinya dia seperti ini ya. Nah, ini biasanya untuk yang relatif cukup cukup panjang ininya ya. Nah, bentang yang cukup panjang model box girder ini. Ini pun sulit untuk menstandarkan karena ini tadi ya tergantung dari ini, panjangnya ini, tingginya ini, lebar yang sebelah sini, ini kan bervariasi. Biasanya ini kita sering jumpai untuk jembatan-jembatan yang tadi ya, MRT, LRT yang di Jakarta yang teman-teman sudah ini modelnya seperti ini semua nih. Ya, karena beda-beda biasanya makanya sulit ya untuk distandarkan itu. Nah, kemudian kalau model kabel, nah ini yang banyak menjadi objek wisata yang tadi saya jelaskan, model kabel ini pun standarnya susah ya. Ada tadi ini misalnya untuk menaranya satu, ya kan, dengan di kabel-kabel gitu kan. Ada juga yang mungkin kita sering lihat di di TV kah, di film gitu ya, ada beberapa jembatan yang mungkin 2 tiang, 3 tiang gitu ya. Nah, kalau di Samarinda ya, Mahakam itu juga sekarang pakai kabel juga gitu ya.
Ada 3 kalau nggak salah, tiga tower ya, 3 tower di situ. Nah ini ya, jadi dalam menilai tentunya itu tadi ya, untuk yang model kabel butuh RAB. Nah ini untuk bagian-bagian jembatan, saya kira tadi sudah cukup jelas ya. Ada bagian atas, ada bagian bawah. Bagian bawah itu mulai dari pondasi, ya, bagian bawah tadi ada pilarnya dan ada kepala jembatannya. Kemudian untuk struktur atasnya, ya, itu ada lantai jembatan yang tadi ya, yang model bisa slab, bisa langsung cor, bisa aspal, gitu ya. Gelagar jembatan, ya, nah, macam-macam tadi jenisnya. Ada yang gelagar dari baja, ada yang dari beton, gitu ya. Dan bangunan lainnya tadi ya, ada yang mulai dari trotoarnya, krepnya, tiang sandaran, ya, maupun sandaran. Nah ini bangunan lainnya. Nah ini model gelagar yang beton I ya, yang tadi. Jadi modelnya dia rapat begitu ya, banyak sekali. Ini modelnya memanjang. Ini gelagar beton I. Nah ini model kalau kita lihat di bawah tadi ya, oh ini namanya gelagar yang tadi. Ini model yang kita ambil contoh tadi ya, T yang model T, nah, ini gelagarnya tadi. Ya. Nah, batas tengah-tengahnya gitu. Nah ini istilahnya kepala pilar atau kepala jembatan. Ya. Nah kemudian di sini pilarnya dan di bawah pilar ini ada fondasi. Ya. Nah mungkin itu ya teman-teman, saya kira itu bagian-bagian dari jembatan, ya kayaknya udah habis nih. Nah, kan. Jadi itu bagian-bagian dari jembatan teman-teman. Nah nanti setelah kita paham, oh konstruksinya seperti itu, bagian-bagian jembatan seperti itu, nah nanti barulah kita melakukan penilaian dengan DKPJ. Nanti kita akan lihat di pertemuan berikutnya ya, bagaimana bentuk konstruksi dari DKPJ itu. Nah, kalau di cover ini kita melihat, ya inilah bentuk jembatan ya, contoh bentuk jembatan yang berupa tadi ya, kabel jembatan Barito kebetulan contohnya. Ini kan ada menara-menara ya, ini menara 1, banyak ini menaranya. Kemudian ada kabel-kabelnya, ya, kanan kirinya dia ada trotoarnya, gitu ya. Nah ini tiangnya dan ini sandarannya. Nah inilah konstruksi contoh jembatan dari kabel. Makanya ini sulit kan distandarkan karena tadi masing-masing jembatan yang berbentuk kabel itu beda-beda konstruksinya. Ini ada yang model begini, hanya model kabel utama, kemudian ke bawah. Ada yang modelnya beda lagi, gitu ya. Jadi sangat bervariasi model bentuk yang kabel ini. Oke, ada yang mau ditanyakan? Iya, bertanya, Pak. Silakan. Terkait dengan ada Pak jembatan apung di Indonesia, Pak. Kemarin yang viral yang katanya itu ada pendapatan dari masyarakat gitu, Pak. Dia memberikan 2.000 untuk setiap satu motor gitu. Itu biasanya kalau ada pemeliharaan aset negara itu termasuk dihitung nggak, Pak? Atau itu tidak dihitung, Pak? Gimana? Saya kurang paham nih pertanyaan Mas Ardal. Gimana Mas? Bisa diulang Mas? Kan kemarin ada itu kasus jembatan apung, Pak, yang dimana masyarakat yang buat sendiri, Pak, karena dari pemerintahnya itu katanya kurang berpartisipasi. Jadi masyarakat membuat jembatan apung yang dimana itu meminta tarif kepada masyarakat. Nah kalau dalam hal demikian itu ada nggak, Pak, penilaian terhadap jembatan tersebut pada saat? Oke. Oke ya, memang ada ya. Kita kan kalau kita mau ngomongin kebijakan pemerintah, tentunya ada yang bisa terjangkau informasi terkait kebutuhan jembatan, ada juga yang mungkin tidak terinformasi, kan begitu ya. Di beberapa daerah-daerah terpencil memang sangat mungkin sekali ya pemerintah tidak bisa mengidentifikasi kebutuhan akan pembangunan jembatan-jembatan di daerah-daerah tersebut. Ini kan termasuk beberapa kasus kita lihat
ya banyak sih ya, kita ada swadaya-swadaya masyarakat yang viral juga banyak, termasuk pengumpulan dana swadaya untuk membangun jembatan di daerah tertentu, ya kan? Biasanya memang di pedalaman-pedalaman, ya, biasanya di pedalaman-pedalaman karena akses yang sulit begitu ya. Nah, memang mau tidak mau pemerintah ini tadi ya belum bisa menyediakan semua kebutuhan sarana ya berupa jembatan. Apalagi tadi biasanya pemerintah ini menyediakan jembatan ini hanya yang dia akses-akses utama saja biasanya. Ya, misalnya jalan antar kabupaten lah begitu, yang kemudian dia dipisahkan oleh sungai. Nah, itu menjadi kewajiban pemerintah begitu ya untuk membuatkan jalan di sana. Tapi kalau sudah sampai ke level desa begitu ya, ini kayaknya tidak semua bisa dipenuhi oleh pemerintah gitu. Misalnya kan kalau di daerah Kalimantan, Sumatera, daerah-daerah pedalaman itu kan antar desa dimungkinkan sekali mereka dipisah oleh sungai kan begitu ya. Sehingga mereka kebutuhannya tentunya ada jembatan di sana. Ya tadi pemerintah mungkin belum bisa mengidentifikasi atau memang belum ada ya ketersediaan anggaran untuk melakukan pembangunan terhadap jembatan-jembatan itu sampai ke level paling bawah di desa-desa seperti tadi. Karena kembali masalah anggaran ya, tidak semua anggaran itu tersedia. Tidak semua anggaran terkait dengan jembatan ini tersedia. Sementara kita tahu sendiri bagaimana bentuk wilayah kita ya, desa itu cukup banyak di daerah Kalimantan itu yang aksesnya mungkin dipisah oleh jembatan, sehingga memang ya rata-rata swadaya masyarakat biasanya mau nggak mau karena masyarakat butuh ya biasanya swadaya masyarakat bikinlah masyarakat itu satu jembatan penghubung gitu ya. Nah, namun ada juga tadi swadaya yang dari masyarakat itu atau mungkin yang selama ini mungkin beberapa juga kita pernah melihat begitu ya, penggalangan dana untuk pembuatan jembatan di daerah tertentu begitu ya. Nah, kemudian kalau terkait dengan pungutan terhadap mungkin ada tadi yang membuat jembatan kemudian orang lewat dipungut dan sebagainya. Nah, itu saya kira ya yang memungut itu tentunya ada pertimbangan begitu ya. Bisa saja karena mungkin jembatan itu dibikin bukan dari swadaya masyarakat tetapi oleh kelompok tertentu yang memang ya dia mungkin yuk kita bangun jembatan dan kemudian orang yang lewat kita kasih tarif begitu ya, dianggap itu mungkin sebagai penerimaan dia gitu ya, sebagai bagian dari usaha menyediakan jasa transport jembatan itu gitu. Ya itu monggo-monggo saja sih kalau kita melihatnya ya, karena itu tidak dalam konteks yang ditanggung pemerintah begitu ya. Itu kan swadaya sendiri, masyarakat sendiri begitu. Ya. Nah, jadi memang ini kasusnya mungkin sangat spesifik ya, tergantung kasus per kasus begitu. Nah, kalau memang ada sistem yang orang bangun, kemudian dia menarik tarif, ya saya kira kalau menurut pendapat saya sah-sah aja karena dia yang bangun begitu. Ya kan? Kalau orang nggak mau melewati situ ya nggak bayar, tapi yang melewati ya bayar, kecuali kalau di situ sebenarnya jalurnya jalur umum begitu ya. Tapi kemudian jembatannya rusak, ya kan? Kemudian ada sekelompok orang membangun tapi memungut tarif. Nah ini yang saya kira nggak fair juga, ya kan? Kalau jembatannya itu jembatan yang sifatnya umum begitu ya, ya rusak ya harusnya dari pemerintah setempat yang harus mengusahakan supaya jembatan itu bisa diperbaiki dan digunakan akses oleh masyarakat setempat sesuai dengan yang sebelumnya. Itu sih kalau menurut pandangan saya, Mas Arno. Jadi sangat kasuistis banget ya. Nanti dilihat case per case-nya. Yang jelas pemerintah sih tidak saat ini ya tidak bisa memenuhi harapan semua masyarakat untuk bisa membangun semua jembatan sampai ke level yang paling kecil tadi, misalnya antar desa gitu. Itu kalau pandangan saya. Sama ini Pak, yang tadi perbedaan jembatan itu ada standar sama non standar.
Kan kalau Ya. yang seperti bisa dinilai pakai daftar biaya penilaian jembatan ya Pak. Kalau Ya. untuk standarnya itu bagaimana ya penilaiannya jadinya Pak? Terstruktur ya jadi Pak. Pakai data Yang ya, Pak. untuk yang non standar. Iya Pak. Iya. Jadi kalau makanya kan kita kan mengenal ada daftar komponen penilaian jembatan yang kita bikin standarnya dalam bentuk DKPJ ini kan. Kenapa dibikin DKPJ? Karena bentuknya dia standar gitu. Oh, karena standar sama seperti bangunan ya kan. Sama seperti jalan. Sesuatu yang bisa distandarkan maka kita bikinkan daftar komponen penilaian jembatan, jalan, bangunan, ya karena bentuknya standar. Tapi kalau dia non standar, dia nggak bisa pakai DKP jembatan ini. Sama seperti bangunan juga, untuk bangunan konstruksi yang dia tidak standar, ya bangunan khusus yang model-modelnya khusus, maka dia nanti nggak boleh langsung dipakai daftar komponen penilaian bangunan itu kan. Kalau mau dipakai butuh adjustment, butuh penyesuaian. Demikian juga terkait dengan jalan, terkait dengan jembatan, gitu ya. Nah, DKPJ yang sudah dibangun ini sifatnya standar. Ketika dia tidak standar, ya ada memang dua kemungkinan yang bisa digunakan. Pertama adalah menggunakan RAB, ya RAB dari jembatan itu sendiri. Itu yang lebih valid, karena dari RAB itu kan ketahuan tuh, oh panjangnya sekian meter, bahannya ini, ya kan. Kemudian biasanya yang digunakan besinya ini dan sebagainya. Kabelnya, misalnya kalau jembatan kabel ya, kabel yang dibutuhkan sekian, panjangnya sekian, ukuran kabelnya sekian, kan di RAB semua ketahuan, ya kan. Nah, tapi kalau kita untuk misalnya tadi sama-sama standar yang ini beton gitu ya, sama-sama beton misalnya, ya kan. Nah, kalau misalnya RAB-nya nggak ada, kalau yang model pelengkung beton atau pelengkung baja, mungkin masih bisa pakai DKP jembatan yang model ini ya, model gelagar. Tetapi nanti kan ada penyesuaiannya di pelengkungnya gitu, ya. Di pelengkungnya dilakukan adjustment gitu. Kalau memang RAB-nya tidak ada. Kalau RAB-nya ada, pakailah RAB. Tapi kalau RAB nggak ada, mungkin terpaksa ya sudahlah kita pakai yang model gelagar ya, atau prategang gitu ya. Tapi kemudian dilakukan adjustment terkait dengan ini tadi pelengkungnya. Gitu. Demikian juga untuk baja, nanti bisa aja dia pakai model konstruksi rangka baja, ya. Tinggal disesuaikan penyesuaian terkait dengan lengkungannya, gitu ya, adjustment. Ya. Nah, tapi yang nggak bisa kayak ini nih, yang nggak bisa nih, ya, karena di sini tidak ada yang model dia pakai kabel begitu ya. Nah, artinya untuk khusus yang model kabel, kalau nggak mau dia harus pakai RAB. Kalau nggak pakai RAB nggak bisa dalam penilaian. Itu Mas Arnold. Berarti lebih ke penyesuaiannya tadi ya? Iya, ya butuh penyesuaian tadi. Kalau kita mau pakai ini ya, jadi tahapnya tentunya yang pertama harus ada. Kalau ada RAB pakai RAB dulu, gitu. Ya, tapi kalau nggak ada, ya kan, dan itu bisa dilakukan adjustment, bisa juga dipakai yang DKP jembatan, tapi di adjustment terkait tadi konstruksi yang bedanya apa sih, gitu kan? Oh, konstruksi yang beda ini ternyata di pelengkungnya. Gitu. Modelnya mungkin dia pakai prategang I modelnya ya, tapi pelengkungnya berapa, gitu kan? Demikian juga mungkin dia modelnya pakai beton T nih kalau kita lihat tadi ya. Nah, model mana tadi? Yang standar ya. Nah ini kan modelnya ya, modelnya kan ini kan beton juga ya kan. Tapi ini kalau kita lihat bisa mendekatinya ke modelnya beton T kan. Artinya oke, berarti dia bisa pakai nanti kalau memang tidak ada RAB-nya bisa pakai DKPJ ya. Cuman itu tadi ya, dia lebih ke ini ya, lebih ke mendekati prategang T ya kan. Kemudian mungkin kalau selama ini kalau kita pakai DKP jembatan yang model tadi prategang T,
kan panjangnya kan langsung dihitung ya, panjang jembatan gitu ya. Karena dia lurus gitu kan, misalnya panjangnya 50 meter, berarti langsung aja dikali 50 meter. Tapi kalau modelnya pelengkung, ya kan modelnya begini ya, otomatis logikanya itu dia akan kalau dilempengin akan lebih panjang. Ya, artinya cost yang dikeluarkan dengan model lengkung itu dia lebih banyak. Jadi bisa aja nanti misalnya kalau RAB-nya nggak ada, bisa kita pakai dengan model beton prategang T atau I dengan adjustment misalnya 15% gitu. Untuk panjangnya, ya untuk panjang jembatannya, karena ini kan pengaruh nih, ya pengaruh ke panjang jembatan semua. Konstruksinya dari gelagarnya dia lebih panjang, kalau dilempengin ya konstruksi yang di atasnya juga menyesuaikan pastinya. Nah itu Mas Arnold. Baik Bapak, Mbak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Yang terkait ada konstruksi jembatan yang agak melengkung naik tadi, Pak. Itu yang sering saya jumpai di jalan, itu ternyata malah ada jalannya itu kayak dipersempit gitu loh. Jembatannya lebih dipersempit dari jalan. Itu ada konstruksi tertentu nggak, Pak? Atau sama aja seperti jembatan pada umumnya? Yang mana nih? Yang model apa nih? Jembatan model apa? Yang tadi agak naik, agak turun gitu, Pak. Kalau nggak salah di awal-awal sih, Pak. Jembatan yang bentuknya ya. Iya. Yang ini kah? Nah, iya, Pak. Nah, tapi yang saya temui di jalan tuh malah seringnya jembatannya itu lebih sempit dari jalannya gitu, Pak. Itu ada konstruksi khususnya nggak, Pak? Atau sama seperti jembatan pada umumnya? Ya, jadi terkadang memang ada beberapa case di mana kita menjumpai ya jalan jembatan ini lebih sempit dari jalannya gitu. Nah, ini perlu dilihat juga sih Mbak Nabila, kapan jembatan ini dibangun gitu. Ya, kapan jembatan ini dibangun? Ya. Kenapa? Karena jalan itu relatif gampang dilebarkan. Nah, jalan ini tuh gampang dilebarkan ketika kendaraan sudah mulai banyak dan sebagainya, maka dilakukanlah pelebaran jalan. Ya kan? Tapi kan pelebaran jembatan tidak mudah. Ya kan? Jembatan ini kalau jembatan-jembatan lama, ya sudah biasanya dia konstruksinya nggak bisa kan, kemudian yuk kita lebarkan jembatannya. Nah, kan butuh itu ya, butuh cost yang cukup tinggi begitu, sehingga biasanya ini benar sih Mbak Nabilah, di Pantura juga banyak kita jumpai ya. Begitu jalannya lebar-lebar, begitu ada jembatan mulailah kendaraan itu pelan-pelan gitu ya, karena ngantrinya satu-satu gitu ya. Ini hanya bisa diakses 2 jalur saja ya, jalur kanan, jalur kiri hanya satu kendaraan saja. Sementara mungkin di jalan rayanya ini, mungkin kendaraan bisa saling berebut begitu ya, nggak ada masalah. Jadi pertanyaan Mbak Nabila, apakah ada konstruksi khusus kenapa sih harus lebarnya sekian? Tidak ada. Seharusnya ya jembatan ini menyesuaikan lebar jalan. Ya. Nah itu yang terjadi di jalan tol begitu. Ya. Jalan tol yang relatif baru, maka jembatan itu disesuaikan dengan lebar jalan tolnya. Ya, nggak ada jembatan itu lebih sempit dari jalan tolnya, tidak ada. Kenapa? Karena itu pembangunan baru, sehingga jembatan-jembatan yang ada disesuaikan dengan kondisi jalannya. Nah, sementara kasus yang banyak kita jumpai saat ini, ya pembangunan jembatannya itu biasanya jembatan-jembatan yang relatif sudah cukup lama. Sementara jalannya itu sendiri selalu ada pengembangan. Ya, kalau teman-teman lewat di Pantura, ya ini akan banyak dijumpai itu. Ya, kebetulan saya sering lewat Pantura tuh. Ya, dari Kudus keluar, ada orang Jawa Tengah kayak itu. Dari keluar Kudus aja melewati jembatan langsung jembatannya sempit. Ya, tapi jalannya lebar, jembatannya sempit. Nanti masuk ke daerah Demak juga banyak kayak gitu. Semarang juga banyak jembatan yang begitu. Jadi memang
saya perhatikan ya, memang ini konstruksi jembatan-jembatan yang lama. Ya tadi saya bilang konstruksi jembatan-jembatan peninggalan Belanda, di mana dia pada waktu itu jalannya ya hanya sempit, ya sehingga jembatan disesuaikan dengan lebar jalannya. Nah saat ini dengan perkembangan zaman kita lihat pelebaran jalan ya kan dilakukan oleh pemerintah, sementara jembatannya belum disesuaikan, ya belum disesuaikan. Nah itulah maka terkesan kok kenapa sih jembatan ini setiap lewat jembatan kok selalu lebih kecil gitu ya. Jadi itu aja sih menurut saya Mbak Nabila, bukan ada konstruksi khusus, tapi karena timingnya aja mungkin yang belum cocok ya antara pembangunan jalan dengan pembangunan jembatan gitu. Baik Pak, terima kasih. Oke, makasih. Ada lagi? Oke teman-teman, kalau nggak ada lagi yang ditanyakan ya, saya rasa kita cukupkan sekian dulu ya diskusi kita pada pagi hari ini. Insya Allah kita nanti akan ketemu lagi di next ya di minggu depan insya Allah ya untuk membahas terkait dengan bagaimana cara menghitung dengan menggunakan daftar komponen penunjang jembatan. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Saya end meeting ya.